Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri mengungkap tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berupa gading gajah, pipa rokok, dan patung ukiran. Dan untuk mengetahui informasi terkini, ada jurnalis NTV Maulana Iqbal yang melaporkan langsung dari Bareskrim Polri. Selamat siang Iqbal, tindak pidana apa saja terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem yang berhasil diungkap Bareskrim Polri? Ya, selamat siang Helmut dan juga pemirsa. Baru saja sekitar pukul 10 pagi tadi berlangsungnya konferensi pers terkait dengan pengungkapan tindak pidana konservasi terkait dengan penjualan gading gajah utuh, lalu rokok, pipa rokok yang terbuat dari gading gajah dan patung ukiran. Sementara itu terdapat 3 laporan yang berbeda, di mana dalam LP yang pertama ini sebanyak 2 orang tersangka dengan inisial IR dan juga IS yang ditangkap di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Selanjutnya ada LP yang kedua yakni SS dengan tersangka SS yang juga ditangkap di kawasan Sukabumi, namun berbeda lokasinya dengan LP yang pertama. Sementara LP yang ketiga, laporan ketiga ini merupakan tersangka JF yang berada di Tebet, Jakarta Selatan. Sementara pihak Dirtipiter Bareskrim Polri ini sudah menetapkan 4 orang tersangka terkait dengan kejahatan konservasi ini. Dan juga tidak hanya itu, tadi dalam konferensi persnya juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang bergerak di bidang konservasi alam. Dan memang dapat kami informasikan bahwasanya terdapat ratusan barang bukti yang sudah disita, mulai dari patung, ukiran patung, lalu pipa rokok maupun juga gading gajah utuh yang disita oleh pihak Bareskrim Polri. Sementara untuk kerugian ini ditaksir mencapai 2 miliar rupiah, di mana memang kerugian ini masih belum terhitung terkait dengan kerugian ekologi dan juga kerugian gajah yang mati setelah diambil gadingnya, sehingga ini masih terus didalami oleh pihak Bareskrim Polri. Dan selain itu juga modus dari para pelaku ini, di mana IR dan juga ST ini kedapatan menjual barang dagangannya berupa gading gajah utuh melalui media TikTok dengan live streaming. Dan hal ini pun sempat dipergoki oleh pihak kepolisian saat sedang melakukan patroli siber Bareskrim Polri bersama dengan Satreskrim. Dan didapati juga penjualan yang dilakukan oleh kedua tersangka ini dikirim melalui JNT. Dan selain itu untuk tersangka SS sendiri ini juga melakukan metode serupa dengan menjual melalui platform Facebook, dengan wilayah pengiriman ini mencapai wilayah Malaysia dan Korea. Sementara JF sendiri ini menerima begitu barang berupa gading gajah dari IR sebesar 8 juta per kilo pada tahun 2020, dan sekitar tahun 2025 ini mendapati harga mencapai 12-16 juta per kilo, Helmut. Well, tadi Anda sudah mengatakan bahwa ada 4 orang tersangka yang telah ditetapkan oleh polisi. Kemudian apakah ada kemungkinan penambahan tersangka dan akan melakukan pendalaman lebih lanjut? Ya, memang tadi sudah disampaikan juga dalam konferensi persnya bahwasanya sejumlah tersangka ini masih dilakukan pendalaman, baik itu tersangka yang menjual barang ilegal ini maupun juga pembeli, di mana memang nanti akan dilakukan pemeriksaan, yakni apakah pembeli ataupun penjual ini mengetahui bahwa tindakannya ini melanggar hukum karena menjual barang ilegal berupa hewan, berupa daging atau ornamen dari hewan yang dilindungi. Dan berikut adalah pernyataan dari Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nunung Saifuddin. Kronologi penyelidikan dan penyidikan bahwa pada TKP 1 hari Selasa tanggal 20 Mei 2025, tim penyelidik dari Subdit 1 Unit 3 Dirtipiter Bareskrim Polri bersama satu tim dari Satbrimob Bareskrim Polri melakukan pengecekan dan penindakan di rumah milik saudara IR
didapati saudara IR sedang memperdagangkan pipa rokok yang diduga terbuat dari gading gajah yang dilindungi secara live melalui media elektronik dengan menggunakan handphone milik saudara IR. Selain itu didapati pula barang bukti berupa 178 buah pipa rokok yang diduga terbuat dari gading gajah yang dilindungi, serta 8 buah gading gajah yang terjadi di Puri Ciberem Permai 2 Blok E nomor 14 Jalan Matahari RT 00. Ketahui bersama Bapak Ibu sekalian, teman-teman media, bahwa gajah ini merupakan satwa yang sangat dilindungi dan merupakan satwa kunci Indonesia. Memang di dalam aturan kami di konservasi sumber daya dan ekosistemnya dilarang melakukan, memanfaatkan, memperdagangkan satwa-satwa dilindungi dan bagian-bagiannya. Nah, ini memang kita atur di Undang-Undang 32 2024 dan sanksi hukumnya sangat tegas. Ada sanksi hukuman yang minimal dan denda. Nah, ke depan memang kami ingin kegiatan ini tidak terjadi kembali atas bantuan dari teman-teman di Tipiter. Mudah-mudahan kejahatan ini menjadi sebuah kejahatan serius yang menjadi atensi kita bersama. Kami memang sangat ingin menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat melalui teman-teman media untuk tidak membeli, memanfaatkan, memiliki atau memperdagangkan secara ilegal. Jangan baik satwanya maupun bagian-bagiannya. Setiap masyarakat terhadap undang-undang, dan kami dan tidak hanya itu pemirsa, memang dari pihak Barreskrim Polri sendiri nantinya akan melakukan pengecekan DNA terhadap gading gajah yang sudah diambil oleh pihak Barreskrim, di mana nanti akan dilakukan penelusuran terkait dengan DNA gajah yang didapatkan dari barang ilegal tersebut. Karena memang kita ketahui bahwasanya gajah ini juga sudah menjadi hewan yang dilindungi dan terancam punah, sehingga perlu dilakukan penelusuran untuk mengetahui lebih lanjut apakah spesies dari gading gajah yang diambil ini merupakan spesies dari Indonesia, Thailand ataupun India. Dan selain itu juga LSM menindak atau mengecam tegas begitu bagaimana tindakan para tersangka ini dinilai sangat berat begitu pidananya, karena memang melakukan pelanggaran terhadap konservasi atau keberlangsungan sumber daya alam dan ekosistemnya. Helmut. Baik, terima kasih laporan lengkap Anda, Maulana Iqbal dari Barreskrim Polri. Selamat bertugas kembali.